Ini baru tahun 2025 loh. Bayangin aja 2 atau 3 tahun ke depan kayak apa. Gimana nggak takut, Bu? Kita aja ini dibuat hanya dengan prompt. Wah, kok makin ngeri ya, Bu? Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kecerdasan buatan atau AI telah membuka peluang baru bagi para kreator konten di YouTube. Namun, kebebasan ini tetap memiliki batasan yang jelas agar tidak disalahgunakan. YouTube memiliki aturan ketat terkait penggunaan AI untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan atau merugikan orang lain. Pertama, YouTube melarang pembuatan deepfake yang memalsukan ucapan atau tindakan seseorang tanpa izin, apalagi jika digunakan untuk merusak reputasi, menipu, atau memanipulasi opini publik. Konten AI yang sengaja dibuat untuk menipu penonton, seperti video hoaks, teori konspirasi palsu, atau manipulasi peristiwa penting, juga termasuk pelanggaran serius. Kedua, YouTube tidak mengizinkan penggunaan AI untuk membuat konten berbahaya, seperti ujaran kebencian, kekerasan ekstrim, atau materi pelecehan seksual, termasuk pembuatan gambar atau video intim palsu tanpa persetujuan pihak terkait. Selain itu, konten AI yang mendukung spam, penipuan finansial, atau manipulasi engagement juga dilarang keras. YouTube juga mewajibkan kreator memberi disclaimer atau label yang jelas jika konten mereka dihasilkan atau dimodifikasi oleh AI. Ini penting agar penonton bisa membedakan mana konten asli dan mana yang telah dimanipulasi. Transparansi ini menjadi salah satu cara untuk menjaga kepercayaan publik terhadap platform YouTube. Dengan mematuhi aturan ini, kreator dapat memanfaatkan AI secara bijak, tetap kreatif, tetapi tetap menjunjung etika dan tanggung jawab. Jadi, gunakan AI untuk berkarya, bukan untuk menyesatkan. Di era digital saat ini, teknologi AI memang bisa membantu kreator membuat konten dengan cepat dan menarik. Tapi agar konten AI tetap bisa dimonetisasi di YouTube, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, pastikan konten yang dibuat dengan AI tidak melanggar pedoman komunitas. Hindari membuat deepfake yang menipu, menyebarkan hoaks, atau memalsukan fakta. Kalau menggunakan AI untuk mengedit suara atau wajah, pastikan tidak meniru orang lain tanpa izin. Kedua, selalu gunakan materi yang bebas hak cipta. Banyak kreator lupa bahwa AI yang dilatih dengan materi berhak cipta juga bisa menghasilkan konten yang berpotensi melanggar. Jadi, gunakan sumber gambar, video, dan musik yang legal atau berlisensi bebas pakai. Ketiga, tambahkan nilai tambah manusia. Konten yang sepenuhnya dibuat AI sering dianggap low effort oleh YouTube dan bisa gagal monetisasi. Maka, kombinasikan hasil AI dengan narasi asli, komentar pribadi, atau editing kreatif. Tunjukkan bahwa ada sentuhan manusia yang membuat konten lebih bermanfaat dan unik. Keempat, selalu jelaskan dengan jujur kalau konten dibuat atau dibantu AI. YouTube menghargai transparansi. Berikan penjelasan di deskripsi video atau tambahkan label agar penonton tidak merasa tertipu. Kelima, perhatikan kualitas. AI memang bisa membuat skrip atau gambar cepat, tapi pastikan konten tetap relevan, akurat, dan menarik. Cek kembali fakta dan hindari kesalahan fatal. Dengan mengikuti tips ini, kreator bisa memanfaatkan teknologi AI dengan aman, tetap kreatif, dan mendapatkan penghasilan tanpa takut terkena pelanggaran. Ingat, AI hanyalah alat bantu, bukan pengganti ide dan kreativitas manusia. Jadi, gunakan dengan bijak dan teruslah berkarya secara bertanggung jawab.